Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Titi Marwah YouTube channel. Masih dalam Euphoria Qatar World Cup. Pada video kali ini aku masak nasi kebuli basmati yang merupakan masakan yang unik dan nikmat khas Timur Tengah yang kaya akan rempah-rempah. Kali ini aku masaknya spesial banget karena aku campurkan dengan daging sapi, kemudian kismis hitam dan juga bawang bombay yang rasanya makin komplit nikmatnya. Teman-teman kalau penasaran kita langsung aja lihat videonya yuk. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku makin semangat untuk masak menu-menu spesial buat teman-teman yang pasti akan mudah untuk dicoba di rumah. Untuk bahan nasi kebuli basmati di sini aku ada setengah kilo daging sandung lamur, kemudian setengah kilo daging iga, kemudian untuk bumbunya ada 8 buah tomat yang dihaluskan, kemudian ada bawang putih 20 siung, bawang merah 15 siung, cabai merah 5 buah, dan jahe 1 ruas yang kita haluskan, jinten halus 3 sendok makan dan ketumbar halus 3 sendok makan. Kemudian ada cengkeh 10 batang dan kapulaga 20 butir. Kemudian ada serai 3 batang, daun salam 4 lembar dan daun jeruk 3 lembar, kayu manis 1 batang dan lada bubuk 1 sendok makan. Kemudian jangan lupa garam 2 sendok, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu sapi 1 sendok makan. Selanjutnya ada bawang bombay cincang sebanyak 1 buah. Untuk tahap pertama kita panaskan minyak di wajan, kemudian kita tumis 1 buah bawang bombay yang sudah kita cincang, tumis sampai harum dan layu. Jadi teman-teman di sini nggak usah sampai coklat ya bawang bombaynya, jadi cukup sampai layu saja. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan jahe. Tumis semua bumbu sampai wangi, kemudian sampai matang dan sampai harumnya itu keluar. Di sini untuk api yang digunakan menumis itu cukup api sedang saja atau temperatur sedang supaya hasil tumisan itu bagus, harum, kemudian tidak gosong. Nah teman-teman, kalau sudah sedikit mengering dan warnanya sudah coklat seperti ini, teman-teman bisa tambahkan tomat yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata, tumis sampai semua bumbu menjadi tercampur rata. Nah teman-teman, tomat yang kita tambahkan dalam bumbu nasi kebuli ini akan menambah warna yang lebih pekat dan juga cita rasa yang lebih nikmat pada masakan nasi kebuli khas Timur Tengah ini. Nah kalau sudah kering bumbunya bisa kita tambahkan 3 batang serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam dan daun jeruk. Semua bahan kita aduk jadi satu sampai matang dan layu. Kalau sudah matang dan sedikit mengering, kita bisa tambahkan rempah-rempah yang lain. Di sini aku langsung tambahkan cengkeh, kemudian kapulaga yang utuh, jadi tidak perlu dihaluskan ya untuk cengkeh dan kapulaga. Begitu juga dengan kayu manis. Ini kita aduk rata saja. Kenapa kita masukkan bumbu rempahnya terakhir? Karena supaya aromanya itu akan tetap bertahan ya. Aromanya akan semakin kuat ketika kita tambahkan atau kita masak pada menit-menit terakhir proses pemasakan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan jinten halus. Kemudian kita juga tambahkan 3 sendok makan ketumbar halus sama dengan rempah yang lain. Jadi untuk ketumbar, jinten, dan lada kita tambahkan di akhir ketika bumbu itu sudah matang dan sedikit mengering. Kita aduk-aduk semuanya sampai rata, sampai matang sempurna. Baru setelah itu kita sisihkan, kita pindah ke panci ya, supaya nanti untuk penambahan airnya atau kuahnya itu bisa cukup untuk dalam proses pemasakan beras atau nasi kebulinya.
Nah teman-teman, selanjutnya kita siapkan panci atau kaserol. Teman-teman bisa masukkan daging yang tadi kita sudah cuci bersih dan tiriskan. Kemudian setelah daging masuk ke dalam panci atau kaserol, kita masukkan bumbu yang tadi sudah matang, yang tadi sudah kita tumis. Kemudian setelah itu kita tambahkan 2 liter air ke dalam daging dan bumbu. Jangan lupa kita aduk sampai rata supaya bumbu semuanya larut menyatu dengan air dan daging. Supaya makin gurih, kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian setelah itu kita masukkan juga 200 ml santan kental. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan menjadi larut dan nyatu. Lalu kita masak sampai dagingnya sampai mendidih dan dagingnya empuk. Di sini jangan lupa kita tambahkan juga 2 sendok makan garam ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan kaldu sapi. Aduk sampai rata. Kemudian kita masak sampai dagingnya empuk. Di sini untuk proses pemasakannya kurang lebih 1 jam supaya cepat empuk. Kita tutup aja kaserolnya. Tunggu sampai daging dan bumbunya meresap. Nah, jika sudah empuk, kita bisa ambil dagingnya, kita sisihkan dagingnya. Untuk kuah atau air rebusan ini yang akan kita jadikan sebagai air atau bumbu dalam memasak nasi kebuli. Di sini aku pakai beras basmati. Kita ambil dagingnya. Untuk bumbu-bumbu rempah dan lain sebagainya bisa kita tinggalkan saja di dalam kuah. Nah teman-teman, di sini aku ada beras basmati sebanyak 1,5 liter. Sudah aku cuci dan aku tiriskan. Langsung aja kita siram dengan kuah rebusan daging yang tadi sudah matang. Kita lihat sampai batas. Untuk penambahan kuahnya itu jangan terlalu banyak dulu ya. Jadi kita aduk-aduk dulu nasi atau beras dengan kuahnya sampai rata, sampai tercampur semua bagian beras basmatinya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa tambahkan kembali kuahnya sampai kira-kira kurang lebih 2 cm dari permukaan nasinya. Di sini kenapa aku lebih banyak untuk penambahan kuahnya, karena memang untuk beras basmati itu sendiri dia teksturnya cukup membutuhkan kuah atau air yang banyak untuk membuat beras itu lunak. Nah jangan lupa kita tambahkan juga irisan daging supaya nanti ketika kita masak nasi ini makin gurih. Oh ya teman-teman, untuk masak nasi kebuli aku di sini cukup menggunakan magicom yang ada di rumah aja. Jadi setelah semua bahan sudah kita campur, kuah rebusan daging sudah kita masukkan ke dalam panci magicom, kita bisa masak, kita bisa setting untuk proses seperti masak nasi biasanya. Simple banget kan teman-teman, kita bisa masak menggunakan magicom yang di rumah. Sambil menunggu nasi kebulinya mateng, kita bisa panaskan wajan. Selanjutnya kita goreng daging yang tadi sudah kita rebus ke dalam minyak yang sedikit aja, jangan terlalu banyak. Masak semua daging sampai berwarna kuning kecoklatan. Oh ya teman-teman, di sini aku pakai daging sapi, ini optional. Teman-teman bisa pakai daging kambing atau ayam sesuai selera ya. Nah, kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, bisa kita balik dagingnya sampai matang merata. Aroma dari daging yang kita goreng ini udah tercium banget, rempah-rempah kebulinya
khas banget rempah-rempah Timur Tengahnya. Ini rasanya pasti kalau sudah matang enak banget. Nah teman-teman, kalau sudah matang sempurna seperti ini bisa kita angkat, bisa kita sisihkan, lalu kita siapkan daging yang sudah kita masak ini untuk pelengkap atau untuk lauk ketika kita makan nasi kebuli basmati. Nah ini dagingnya sudah matang semua, bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita bisa lihat nih untuk nasi kebuli basmatinya ternyata sudah matang teman-teman. Ini aroma rempahnya Masya Allah wangi banget, khas Timur Tengah. Kemudian berasnya juga bagus, dia nggak lembek gitu kan, dia benar-benar pas untuk penambahan kuahnya. Nasi kebuli yang kita masak di Magicom ini pulen banget. Oh ya, untuk pelengkap teman-teman bisa menggunakan acar timun wortel. Untuk pelengkap teman-teman di sini aku bisa tambahkan kismis hitam, kemudian potongan bawang bombay yang membuat nasi kebuli basmati kita itu rasanya makin manis, makin cantik, makin gurih. Nasi kebuli basmati khas Timur Tengah ini cocok banget kita makan sambil nonton tim sepak bola Piala Dunia idola kamu, idola teman-teman di tengah euforia Qatar World Cup atau Piala Dunia sepak bola tahun 2022 ini. Nah teman-teman, udah jadi deh untuk masakan nasi kebuli basmati. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga video aku kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku makin semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Assalamualaikum.